Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Maulana dengan NIM 22234121025. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari program studi Informatika Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mengaplikasikan mengenai clustering dalam konsep data mining dengan menggunakan software RapidMiner. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah konsep data mining dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nengsri Latifah Zulfa MKom. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi atau software dari RapidMiner. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kedua adalah kita cari terlebih dahulu di operator atau teman-teman bisa mengimpor data. Tapi saya di sini akan menggunakan operator saja. Tuliskan read. Nah, read di sini tuh banyak jenisnya. Jika file yang dimasukkan oleh teman-teman semua adalah bentuknya CSV, maka gunakan yang ini. Tapi karena saya menggunakan Excel, maka saya gunakan read Excel. Kemudian tarik, drop. Nah, di sini. Oke, setelah itu sambungkan outputnya ke result. Nah, setelah itu klik 2 kali di bagian read Excel sampai muncul tampilan. Nah, seperti ini. Kemudian pilih tempat penyimpanan dokumen di mana gitu. Karena saya simpan di bagian D, maka saya pilih disk PC, kemudian local disk D. Pilih sesuai dengan tempat teman-teman menyimpan data di mana. Oke. Setelah itu klik next, maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu ini perintah untuk menselect filenya yang mana yang akan dibawa. Tapi karena saya akan bawa semua, jadi saya klik next langsung. Nah, di sini jangan langsung di finish ya teman-teman, tapi pilih dulu label dan juga ID untuk data yang akan kita masukkan. Nah, karena di sini kan data yang saya masukkan adalah data omset di wilayah Jakarta, maka jelas saya ingin melihat data omset mana yang paling besar, klaster yang paling besar, dan juga klaster yang masih dalam perkembangan gitu. Nah, jadi saya akan berikan omset ini role-nya itu label. Nah, kemudian untuk memudahkan nanti di di bagian penglihatan pas di klasternya, maka kita bisa berikan role di nomor ini sebagai ID. Kemudian oke, kemudian baru finish. Nah, maka file ini sudah masuk. Cara melihatnya bagaimana? Caranya adalah merun. Di run, maka di sini tampil datanya. Nah, nomor ini ID, beda ya warnanya, dan juga omset ini adalah label, beda juga warnanya. Nah, baik teman-teman, setelah ini kita lihat terlebih dahulu result yang tadi. Nah, di sini tuh seharusnya ya data yang ini tuh di preprocessing dulu, karena diperintahkan untuk di preprocessing, tapi saya udah preprocessing datanya, karena kalau di preprocessing juga di sini itu akan lumayan lama ya di videonya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin melihat proses dari preprocessing data, itu saya udah buat di video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa mencari di video saya, atau nanti saya selipkan di bagian video ini ya. Nah, setelah itu jadi langsung saja ke dalam algoritma dari clusteringnya gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan dua algoritma. Algoritma yang pertama adalah K-means dan yang kedua adalah K-median. Nah,
Yang pertama, kita lakukan terlebih dahulu untuk algoritma yang pertama, yaitu k-means. Nah, cara yang pertama adalah kita ke bagian operator, cari terlebih dahulu kata kunci yaitu k-means. Nah, k-means. Nah, setelah itu kita tarik masuk ke di sini. Nah, setelah ini otomatis ini sudah masuk ya. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu. Ini kan klasternya 5, rubah dulu ke 2 gitu untuk melihat jika klasternya di 2 itu bagaimana gitu. Nah, jadi berproses ya teman-teman. Nah, setelah itu klik run lagi. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, di sini jangan panik teman-teman, karena dia itu meminta untuk datanya itu dalam bentuk angka. Sedangkan tadi kan di bagian sini, bagian result, kita hapus terlebih dahulu ya di bagian clusternya. Nah, di bagian result tadi kan dia masih belum untuk angka. Nah, jadi kita pilih terlebih dahulu yang mana sekiranya yang ingin kita clusteringkan gitu. Nah, yang pastikan di sini volume ini ya, volume commodity itu saya akan clusteringkan dengan satuan komoditi dan juga omset. Nah, yang ini tidak perlu dimasukkan juga tidak masalah, karena ini tidak terlalu penting ya untuk clusteringnya gitu. Jadi yang ditentukan tuh yang di bagian sini dan ini omset. Nah, jadi langkah pertama ya kita berarti harus terlebih dahulu select atribut. Nah, select atribut terlebih dahulu teman-teman. Nah, select atribut ini untuk memilih atribut mana yang ingin kita pakai. Nah, kita ganti ininya menjadi subset, kemudian pilih atribut yang ingin digunakan. Karena tadi saya ingin menggunakan omset, kemudian satuan komoditi dan juga volume. Nah, kenapa dipilih saja seperti ini supaya tidak terlalu banyak kolomnya dan juga kita kan nanti pas di cluster kan dia masih bentuk nominal ya, jadi dia harus dibentukkan ke dalam numerical. Nah, jadi supaya tidak terlalu banyak kolomnya, maka di select dulu atributnya. Nah, setelah itu baru kita rubah ke dalam bentuk angka, yang tadinya huruf ke angka, dengan cara mencari di operator ini dengan tulisan nominal to numerical ini. Kemudian kesini kan. Nah, setelah itu kita run terlebih dahulu. Nah, maka tampilannya sudah berubah menjadi angka semua ya. Yang tadinya sekarang menjadi angka. Nah, setelah itu baru bisa dimasukkan algoritma yang ingin kita gunakan, yaitu k-means. Nah, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita rubah dulu yang ini ya, jadi 2 dulu. Nah, maka kita run sekarang. Oke. Nah, ini klasternya ada 2, yaitu ada klaster 0 dan ada klaster 1, sesuai dengan apa yang tadi kita inginkan. Baik, nah tadi kan sesuai ya sama desain tadi yang kita buat, itu kan 2 klasternya, berarti di resultnya pun 2, yaitu ada klaster 0 dan klaster 1. Klaster 0 jumlahnya 615 item, klaster 1 6 item dengan total itemnya itu 621, jadi lebih dominan ke klaster 0. Nah, kemudian coba kita lihat terlebih dahulu hasil, kita bandingkan dengan hasil awal ya. Oke, di sini lihat. Nah, ini adalah tadi klaster modelnya, ini adalah klaster yang ada di datanya. Nah, kita lihat di sini ada klaster ini, folder-foldernya juga, yang mana masuk klaster 0 dan yang mana masuk klaster 1. Nah, sekarang kita coba lagi ya ke desain. Nah, ini kan tadi klasternya hanya 2. Kita lihat terlebih dahulu performanya, apakah dia bagus atau tidak, dengan cara mencari di operatornya performance. Nah, yang cluster distance performance. Kemudian kita tarik. Oke, hapus dulu ini. Ini harus disilang ya teman-teman. Nah, setelah itu masukkan ke result.
Kita lihat di bagian Davis-Bouldin. Nah, di sini Davis-Bouldin ya menghasilkan 0,167. Jadi performance-nya itu ada di 0,167. Di sini ada minus, tapi tidak perlu dipermasalahkan karena ini nilainya absolut, nilai mutlak. Jadi tetap hasilnya itu di positif gitu. Nah, berarti dengan dua klaster ini dia menghasilkan performance 0,167. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan beberapa klaster gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat untuk melihat dan membandingkan apakah ada yang lebih baik dari menggunakan dua klaster ini, ataukah memang dua klaster ini sudah baik gitu. Jadi kita coba bandingkan dengan beberapa klaster ya. Nah, di sini masuk di sini. Nah, tapi sebelum itu kita gunakan terlebih dahulu multiply. Multiply ini fungsinya untuk apa? Untuk bisa menggunakan beberapa klaster gitu. Nah, jadi di sini dihapus, ini masukkan di sini, kemudian ini masuk di sini, performance-nya simpan di sini. Nah, ini untuk klaster 2. Nah, klaster 2 sama juga ya, dia menggunakan performance. Copy paste saja. Ininya disilang. Kemudian ini ke result. Nah, di sini kita rubah angkanya. Berarti 3. Nah, kita buat sampai 4 saja ya supaya lebih cepat gitu. Membandingkannya tuh lebih gampang kalau semakin banyak. Oke. Di sini berarti kita rubah ke 4. Oke, kita coba run. Nah, lihat di sini. Di sini klaster saja, berarti dia yang tadi ya. Ini berarti klaster saja dengan Davis-Bouldin-nya 0,167. Lihat yang 2. Kalau misalnya kita menggunakan klasternya itu 3. Nah, berarti berapa hasilnya? 0,403. Berarti masih lebih baik yang klaster 2. 2 klaster maksudnya. Kemudian yang 3 ini kita lihat 0,3. Berarti tetap yang terbaik itu berarti kita gunakan 2 klaster. Nah, itu berarti untuk K-means ini menggunakan 2 klaster yang terbaik. Kita tulis terlebih dahulu ya di sini mungkin supaya lebih gampang gitu. Nah, coba di sini misalnya K-means untuk yang 2, 3, 4. Nah, untuk yang tadi klaster 2 itu 2 klaster itu berarti 0,167 yang kedua dengan 3 klaster 0,403, kemudian yang dengan 4 klaster itu 0,359. Nah, berarti ini yang paling baik ya teman-teman, ada di 0,167, berarti ada di 2 klaster. Nah, itu tadi menggunakan algoritma K-means. Jadi dia sudah dapat ya, ini sudah dapat klasternya.
Nah, jadi yang ini yang terbaik. Nah, ini yang terbaik, kita bisa lihat datanya hanya ada 2 klaster. Kemudian kita lihat juga di visualisasinya. Kita pakai yang scatter 3D saja. Ininya omset, ininya cluster. Nah, jadi ini supaya lebih enak dilihat. Nah, jadi cluster 1 itu dengan omset yang paling besar ada di sini, ada di 1,250 M sekitaran di sini. Nah, pertanyaan kenapa cluster 0 tuh walaupun dia omsetnya besar tuh kan ada di 500. Nah, kita lihat di sini kenapa kok bisa itu ya, bisa masuk di sini gitu, masuk di cluster 0. Itu bisa jadi ya teman-teman, karena kan tadi kita juga mendatanya itu omset itu kan per bulan, mungkin bisa jadi dia hanya mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan yang ada di cluster 1 karena omsetnya mungkin lebih, walaupun lebih besar tapi kebutuhannya lagi juga lebih besar gitu. Jadi dia masuk di cluster 0 menurut menggunakan clustering di K-means gitu. Nah, jadi itu K-means. Sekarang kita coba menggunakan clustering menggunakan K-median. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita jangan pakai performance dulu. Nah, di sini kita langsung aja rubah replace operatornya itu ke dalam K-medoids ya. K-medoids ya teman-teman, bukan K-median, tapi K-medoids. Oke, setelah itu kita run. Nah, ini lumayan lama ya kalau menggunakan K-medoids, tergantung kecepatan laptopnya mungkin. Nah, di sini ketika dua cluster, dia di cluster 0 ada di 598, di cluster 1 itu ada di 23 item. Jumlahnya 621. Nah, ini pembagian klasternya di sini. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita coba masukkan performance-nya. Kita lihat performance-nya. Apakah dia lebih baik daripada menggunakan K-means? Nah, yang ini. Kita lihat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian kita lihat Davis Boolean-nya di 0,670. Itu kalau menggunakan dua cluster ada di 0,670. Berarti di sini kita tulis medoids itu ketika 2 3 4. Nah, kalau misalnya 2 itu ada di 0,670. Nah, ini berarti lebih baik menggunakan K-means ya kalau menggunakan 2 cluster. Tapi kita belum tahu kalau menggunakan 3 cluster atau 4 cluster. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan 3 cluster. Kita coba.
Oke, di sini kita rubah ke 3. Sedangkan yang clustering 3 ini kita rubah ke 4. Oke, kita run. Kita tunggu ya teman-teman, karena memang lumayan lama kalau untuk menggunakan algoritma K-Medoids. Tapi ini tergantung dengan kemampuan dari laptop kita masing-masing atau PC masing-masing gitu. Oke, nah untuk tadi yang pertama itu ada di 0,670. Yang kedua ini dengan 3 cluster, kita lihat divisible-nya ada di 1,474. Wah, ini sangat besar sekali ya. 1,474. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada di 1,046. Nah, jadi kalau misalnya performance-nya itu mendekati ke 0, maka dia akan semakin baik gitu. Nah, jadi dengan hasil tadi itu kita lihat, sebentar, kita lihat di sini. Ini 0,670 ya teman-teman. Maaf, 670. Nah, walaupun ini tergolong udah lumayan mendekati 0, tapi dia belum bisa mengalahkan performance dari K-means di 2 cluster. Artinya dengan hasil seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa penggunaan algoritma K-means dalam clustering itu lebih baik dibandingkan menggunakan algoritma K-Medoids, karena performance-nya sendiri di K-means itu sangat mendekati ke 0, sedangkan di K-Medoids itu dia lumayan menjauhi ke 0, bahkan hampir setengahnya lah, mendekati ke 1. Nah, jadi kita sudah dapat simpulkan ya, sekali lagi saya simpulkan bahwa kita lebih baik menggunakan algoritma K-means dalam clustering. Oke, kita coba ini hapus terlebih dahulu. Nah, oke, kita rubah di sini K-means. K-mean fast. Oke, ini 2, kita rubah ini juga 2. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh jauh ya teman-teman, tapi dengan melihat performance, jadi tetap direkomendasikan menggunakan algoritma K-means saja. Terlihat dari visualisasinya pun pasti tidak jauh berbeda sebenarnya, karena perbedaannya juga tidak terlalu banyak, tapi ya karena K-means sudah mendekati 0, jadi lebih baik lah. Ini untuk hasil dari menggunakan algoritma K-Medoids, kalau ini K-means. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua itu yang bisa saya sampaikan mengenai clustering data mining menggunakan RapidMiner pada konsep data mining. Terima kasih teman-teman semua sudah melihat video ini, dan terima kasih kepada Bu Neng Sri Latifazul Pak Mkom telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan dan juga mengaplikasikan mengenai clustering. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, khususnya dalam penjelasan saya, mungkin yang ada beberapa hal yang tidak teman-teman mengerti. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.